Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. ibu-ibu semua dalam forum MGMP Fisika Sekolah. Terima kasih atas kehadirannya dalam forum kali ini. Hari ini kita akan menyampaikan diseminasi tugas 5 Gobuk Jatim Cerdas tahun 2020 gelombang keempat yang akan disampaikan oleh Ibu Sinta Nurisa. Ibu Sinta ini adalah guru fisika pada SMK N2 Trenggalek. Kepada Ibu Sinta, saya persilahkan waktunya. Monggo, silakan. Terima kasih Bu Ibu Darmini. Sinta. Ya, pada pagi hari ini selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu pada MGMP Fisika Sekolah dan juga teman-teman guru untuk mapel yang lain. Pada pagi hari ini saya akan melakukan diseminasi sebagai bagian dari tugas 5 Gubuk Jatim Cerdas 2020 untuk gelombang yang keempat. Nah, saya di sini akan menyampaikan salah satu materi yang saya peroleh dari pelatihan Gubuk Jatim ini. Saya memilih untuk menyampaikan yang game Excel. Jadi di sini nanti itu Bapak Ibu bisa menggunakan game Excel ini untuk siswa-siswi di dalam kelas. Sebentar, saya share kontennya dulu. Bentar, saya klik share konten. Ya, jadi selama pelatihan Gubuk Jatim Cerdas itu saya memperoleh 4 materi, yaitu yang pertama adalah pembuatan room meeting Gubuk Jatim di aplikasi Webex. Kemudian yang kedua adalah presentasi melalui Prezi, dan yang ketiga adalah mengedit video lewat Filmora, dan yang keempat adalah game Excel ini. Saya memutuskan untuk menampilkan yang game melalui aplikasi Excel. Di sini kita bisa membuat game seperti misalkan tebak kata atau tebak gambar. Nah, tebak kata atau tebak gambar. Di sini bisa Bapak Ibu perhatikan ya untuk screen atau layar dari Excel saya. Sudah bisa melihat semua ya. Nah, di sini misalkan kita mau mengadakan game tentang tebak. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan di bagian atas judulnya planet, misalkan urutan planet dari yang paling dekat ke paling jauh dari matahari. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa planet itu kan urutannya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, kemudian ada Jupiter, kemudian ada Uranus, kemudian ada Saturnus, Uranus dan Neptunus. Nah, di sini nanti kita bisa melakukan game itu melalui mengacak kata kemudian diurutkan. Sebentar ada. Nah, di sini misalkan kita buat jawab kata acaknya dulu. Kemudian di bagian bawah itu ada jawabannya. Nah, misalkan kita tuliskan yang benar dulu ya, Merkurius, kemudian ada Venus,
ada Bumi, ada Mars, kemudian ada Jupiter, kemudian ada Saturnus, kemudian ada Uranus, kemudian ada Neptunus. Nah, ini adalah urutan dari planet yang mengelilingi matahari dari dekat ke paling jauh yang benar ya. Kemudian di sebelah kanan lagi kita cek misalkan apakah nanti jawaban kita benar atau salah. Saya buat untuk bordernya dulu. Kemudian saya berikan background biar lebih menarik. Misalkan backgroundnya warna coklat misalkan. Kemudian yang bagian tengah itu adalah coklat yang lebih muda. Misalkan seperti ini. Kemudian biar lebih rapi saya taruh di tulisannya tengah. Kemudian ini saya buat merge and center biar lebih rapi. Ini adalah judulnya. Nah, misalkan di sini itu saya mau menebak kata. Di sini itu adalah susunan kata yang benar. Nanti kita acak kata ini, kemudian siswa bisa bersaing, misalkan dibuat kelompok untuk menentukan urutannya, tebakannya apa. Misalkan di sini saya buat yang benar dulu ya. Buat yang benar saya copy, kemudian saya paste di bagian jawabannya. Kemudian di bagian sini yang untuk cek jawaban kita pakai rumus if ya. Jadi untuk game ini itu mudah, tinggal masukkan rumus if. Kita klik bagian insert function di atas itu. Kemudian kita pilih if. Nah, ini di sini ada if, diklik, kemudian klik OK. Terus kemudian di bagian logical test ini kita isi dengan sel yang berisi jawabannya ini. Jadi ini diklik. Jadi sel pertama untuk jawaban kan ada B4. Kemudian dikasih dan seperti ini. Kemudian klik sel sebelahnya C4. Kemudian dikasih lagi dan kemudian seterusnya sampai sel yang digunakan untuk jawaban. Nah, seperti ini. Sampai ini. Terus kemudian selanjutnya kita tambahi dengan sama dengan, kemudian ada titik 2. Terus kemudian kita tulis urutan yang benar harus sama ya dengan kata yang ada di selnya ini. Kalau misalkan katanya pakai huruf besar semua, kita tulis huruf besar semua. Tapi kalau misalkan huruf besar di depan kemudian huruf kecil, berarti ditulis yang sama. Nah, misalkan Merkurius, kemudian Venus tanpa spasi ya, kemudian Bumi, kemudian Mars, kemudian ada Jupiter, kemudian ada Saturnus, kemudian ada Uranus, kemudian ada Neptunus. Nah, terus kemudian kalau sudah itu kita enter.
sebentar, saya ada masalah. Nah, sebentar. Kursornya gerak-gerak sendiri. B4, B4, C4, D4, kemudian E4, F4, G4, H4 sampai I4. Kemudian ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Oh iya, tanda titik 2-nya ketinggalan di paling belakang. Nah, seperti ini. Ada yang error, sebentar, saya hapus dulu ya, sebentar. Saya klik function lagi, kemudian if, kemudian saya klik OK. Nah, ini tadi saya klik selnya tadi, saya ulang ya, selnya tadi, kemudian klik done, terus ini pokoknya sampai sel yang kita gunakan untuk menulis jawaban yang benar. Nah, kemudian sama dengan titik 2, urutan yang benar Merkurius, Venus, kemudian Bumi, kemudian Mars, kemudian Jupiter, kemudian Saturnus, kemudian Uranus, kemudian Neptunus. Nah, terus di paling belakang diberikan tanda titik 2. Terus di sini itu kan ada true. Kemudian yang bagian bawahnya kita tulis misalkan jawaban itu benar, maka nanti akan muncul jawaban apa? Misalkan kita klik jawaban Anda benar misalkan. Kemudian yang bawahnya itu adalah jawaban Anda salah. Jadi ketika di sini siswa itu menuliskan jawaban yang salah, maka di sini akan muncul kalimat ini. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Nah, berarti di sini karena saya tadi nulisnya yang benar, maka kan akan muncul jawaban yang benar seperti ini. Terus kalau misalkan di sini mau kita buat hurufnya berwarna, kita klik conditional formatting. Terus kemudian klik new rule. Terus selanjutnya itu klik format only cell that contain. Terus kemudian selanjutnya ada kita klik yang bagian bawah, itu ada specific text. Nah, specific text ini. Terus selanjutnya kalau sudah specific text, kita klik yang bagian sini, kita isi sel yang berisi jawaban Anda salah, jawaban Anda benar tadi untuk mengecek ini. Terus kemudian kita klik format. Kalau sudah, kita pilih warna tulisannya. Format kita klik, kemudian kita sebentar, masih loading. Harap bersabar sebentar. Masih keluar-keluar. Nah, di sini kita pilih untuk yang bagian color. Misalkan kita pilih nanti warnanya adalah merah misalkan. Atau ya, terus kemudian kalau misalkan hurufnya berarti yang bagian atasnya ini. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, kita klik OK, berarti ini juga OK. Nah, nanti di sini jawaban Anda itu menjadi berwarna merah. Coba misalkan di sini itu saya ketik kata acaknya itu saya acak misalkan Venus, kemudian di sini ada saya klik misalkan Mars,
Kemudian di sini ada misalkan Merkurius, kemudian di sini saya ganti menjadi Jupiter, misalkan seperti ini saja. Terus kemudian siswa menuliskan kata acak yang salah, misalkan kebalik antara Venus dengan Merkurius misalkan. Nah, otomatis di bagian sini itu akan muncul kata jawaban Anda salah. Tetapi kalau misalkan ditulis yang benar seperti jawabannya Anda itu adalah Merkurius, kemudian yang sebelah kanannya itu ada Venus, maka di sini itu bagian kolom ini atau sel ini mengganti jawaban Anda benar. Jadi ini mudah ya, tinggal menuliskan persamaannya, kemudian nanti siswa itu diminta menyusun kata acak yang bagian atas ini, itu yang benar yang mana, kemudian dimasukkan di bagian bawahnya. Kemudian di sini akan tampil jawaban Anda benar ataukah jawaban Anda salah. Nah, itu juga bisa. Kemudian biar lebih mungkin terang, di sini saya ganti backgroundnya misalkan. Nah, jadi di sini itu akan tampil jawaban Anda benar karena di sini jawabannya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Nah, kalau misalkan untuk urutan yang lain atau materi yang lain bisa di sini. Silahkan tinggal menuliskan fungsinya, fungsi if, kemudian selnya ini diklik dan sebanyak sel berapa, kemudian diklik jawaban yang benar. Jadi seperti ini rumusnya ya Ibu, yang sebelah sini nih. Sudah? Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi adalah tebak kata, yang kedua itu adalah tebak gambar. Jadi ada 2 game yang saya peroleh dari materi pelatihan Gobuk ini. Untuk tebak gambar itu yang pertama adalah kita ganti dulu backgroundnya, itu ada di bagian page layout. Nah, di bagian page layout itu sebentar. Nah, itu ada background. Nah, di sini itu kita bisa klik backgroundnya untuk menampilkan gambar yang kita inginkan sebagai backgroundnya. Sebentar, di sini masih loading. Ditunggu dulu. Jadi ada 2 game. Yang pertama adalah tebak kata, yang kedua ada tebak gambar. Yang tebak kata di sheet 1 tadi, yang tebak gambar itu di sheet yang kedua. Sebentar ya, masih not responding. Nanti kalau misalkan bisa kita mulai, tapi kalau misalkan tidak bisa mungkin cukup untuk tebak kata saja. Sebentar kita tunggu karena ada batasan waktu untuk Webex ini. Sebentar, ditunggu terlebih dahulu. Sebentar. Kok tetap keluar-keluar ya ini? Not responding. Bentar ya.
karena ini not responding terus, mungkin karena keterbatasan waktu juga untuk tebak gambar di sini tidak usah saya sampaikan ya. Mungkin untuk yang tebak kata saja. Sebentar kita tunggu. Ya tetap not responding, saya khawatir nanti waktunya habis karena belum juga sesi pertanyaan. Coba saya stop sharing dulu. Ya. Mungkin untuk tebak gambar tidak perlu saya sampaikan. Yang saya sampaikan hanya tebak kata saja. Karena di sini itu Excel saya tiba-tiba macet. Tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu semua sudah bisa melihat penjelasan saya yang untuk tebak kata tadi ya. Jadi intinya untuk tebak kata tadi itu kita bisa membuat kata acak. Kemudian kalau sudah itu siswa diminta untuk menyusun sesuai urutan yang kita kehendaki. Kalau tadi saya menghendaki urutan planet dari yang paling dekat ke yang paling jauh, maka nanti yang tampil itu jawaban siswa salah ataukah benar. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Darmini. Sementara kalau ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu peserta, monggo saya kembalikan ke Bu Darmini ya. Terima kasih untuk presentasi saya untuk materi game Excel yang tebak kata. Ya Bu Darmini, monggo saya kembali. Ini soalnya loading terus. Monggo Bu Darmini. Monggo Bu Darmini. Bu Darmini. Monggo. Halo. Halo, monggo. Sudah saya kembalikan ke jenengan. Kalau misalkan ya, ada pertanyaan. Oke. Terima kasih Bu Sinta ya. Nanti untuk yang tebak gambar mungkin kita pelajari pada forum berikutnya, pertemuan berikutnya. Ya, soalnya Excel saya macet ini. Baik. Iya, oke. Baik, mungkin ada dari ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Iya, saya ingin mengajukan pertanyaan. Bu Novita, silakan. Ya, di sini kan Excel ini tadi kan game ya. Ya. Nah, kalau seandainya kita gunakan dalam pembelajaran daring seperti sekarang ini bagaimana ya? Bisa? Oke, terima kasih Bu Novita atas pertanyaannya. Baik, Bu Sinta bisa langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Novita. Silakan Bu Sinta. Ya, terima kasih Bu Darmini, terima kasih Bu Novita. Jadi tadi pertanyaannya adalah apakah game ini bisa digunakan untuk pelajaran daring ya? Kalau misalkan saya melihat sih lebih baik atau sekiranya digunakan di dalam kelas ya Bu. Kalau misalkan lewat daring itu bagaimana ya, karena ini Excel ya, nanti dijawab-jawab sendiri, kemudian dibuat diketik-ketik sendiri. Kalau misalkan di dalam kelas, misalkan kita membuat siswa itu menjadi beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu bersaing untuk menuliskan ya jawaban yang benar, sehingga nanti di dalam kelas
sehingga nanti di dalam kelas itu akan tercipta suasana yang ramai karena masing-masing kelompok itu berlomba atau bersaing untuk memasukkan mana jawaban yang benar, seperti itu. Nanti kalau misalkan satu kelompok menyusun, kemudian di sini jawabannya salah, kan ada kelompok yang lain, Bu, saya mau menjawab jawaban yang benar, kan seperti itu bisa. Nah, mungkin saya kira kalau misalkan daring gimana ya Bu, kurang berguna, atau mungkin berguna sih tapi kurang menarik untuk pembelajaran, karena juga di sini saya mendapatkan materi untuk game Excel ini itu adalah materi yang bisa digunakan untuk setelah pandemi atau setelah sekolah itu masuk kembali. Jadi bagaimana pembelajaran setelah era pandemi COVID-19. Jadi saya merasa lebih baik ini digunakan di dalam kelas saja. Mungkin seperti itu Ibu Novita, bisa memahami penjelasan saya. Kalau mungkin untuk tebak gambar bisa kita pelajari di lain kesempatan nggih. Sudah Bu Darmini? Sudah Bu Darmini, halo? Mau saya kembalikan ke jenengan? Halo Bu Darmini, saya kembalikan ke jenengan. Mbak Novita, terus pundi Bu Novita? Halo, monggo Bu Darmini. Saya kembalikan ke jenengan Bu. Halo. Bu Darmini, saya kembalikan ke jenengan nggih. Halo. Bu Darmini. Halo Bu Darmini. Sudah, saya kembalikan ke jenengan. Halo. Sudah saya jawab bagaimana Bu Suaranya. Darmini? Halo. Nggih. Bu Novita bagaimana, sudah bisa memahami jawaban dari saya? Monggo. Halo. Bu Novita bagaimana? Sudah bisa memahami jawaban dari saya, Bu? Memasukkan. Halo Bu Darmini. Sudah? Monggo. Monggo Bu Darmini. Monggo sudah? Halo. Sudah, Bu? Sudah Bu Darmini? Monggo. Monggo Bu Dar. Halo, monggo Bu. Monggo Bu Darmini.
Bu Darmi? Bisa mendengar suara saya? Bu Darmi? Bu Darmi bisa mendengar suara saya? Dengar suara saya, Ibu? Nggih, monggo sudah selesai, Bu. Oh ya. Ya. Baik, ya. Terima kasih Bu Sinta atas penjelasannya dari pertanyaan dari Bu Novita. Ya. Baik, mungkin pertemuan diseminasi yang disampaikan oleh Bu Sinta hari ini kita akhiri. Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk game Excel tebak gambar dan angka atau kata itu bisa menjadi suatu alternatif dalam pembelajaran kita buat anak-anak. Ya mungkin kalau pelajaran fisika memang kebanyakan hitung aja, mungkin anak-anak akan bosen. Jadi bisa dibuat selingan yang seperti ini. Terima kasih ibu-ibu semua atas kesempatannya bisa mengikuti forum MGMP Fisika Sekolah pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Sinta kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada istilahnya kata yang kurang berkenan, dan inilah karena kita online mungkin jaringan ya, berkaitan dengan jaringan. Kalau ada masalah gangguan sedikit mohon bisa dimaklumi. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.